Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa lagi di kanal YouTube The One Minute of Law Studies. Pertama-tama saya mengucapkan permohonan maaf kepada para subscriber karena dalam 1-2 bulan terakhir belum ada konten terbaru yang kami tayangkan dikarenakan adanya kesibukan yang tidak dapat ditinggalkan. Baik, rekan-rekan sekalian, kita lanjutkan pembahasan hari ini terkait dengan masih dalam hukum acara perdata. Kita akan membahas sedikit tentang pembuktian. Jadi pada episode sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang asas-asas hukum acara perdata, kita sudah menjelaskan tentang persidangan awal, jawab-menjawab, lalu mediasi, kita juga sudah membahas tentang replik, duplik, dan saat ini kita masuk dalam tahapan pembuktian. Lalu apa pembuktian itu? Pembuktian adalah serangkaian upaya yang dilakukan para pihak untuk menghadirkan alat-alat bukti ke muka persidangan atau di hadapan hakim pemeriksa perkara untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil-dalil yang mereka sampaikan. Lalu siapa yang dibebani pembuktian? Menurut ketentuan pasal 163 HIR, pasal 283 RBG, bahwa setiap orang yang mengaku memiliki hak atau mendalilkan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat tertentu wajib untuk membuktikannya. Nah, artinya bahwa setiap orang yang mengajukan gugatan perdata wajib untuk mengajukan alat-alat bukti yang diperlukan dan diakui menurut hukum untuk meyakinkan hakim terkait dengan kebenaran dalil-dalil mereka. Lalu pertanyaannya, apakah tergugat tidak dibebani pembuktian? Nah, kalau kita pahami makna pasal 163 HIR dan 283 RBG ini, maka sebenarnya jika tergugat atau termohon membantah dalil penggugat atau pemohon, maka yang bersangkutan juga dibebani pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut. Kemudian dalam beberapa jurisprudensi Mahkamah Agung ditegaskan bahwa penerapan beban pembuktian itu dilakukan secara proporsional menurut prinsip Billy Head and Readily Head Behinsel, bahwa penetapan beban bukti didasarkan pada kepatutan situasi yang dialami para pihak. Artinya bahwa boleh jadi dalam perkara tertentu tidak selalu penggugat yang dibebani pembuktian. Mungkin untuk satu atau dua konteks dalam perkara tersebut yang dibebani pembuktian justru tergugat. Misalnya, ketika terjadi sengketa harta bersama, di mana ada 3 objek yang didalilkan sebagai harta bersama oleh penggugat. Sementara 2 objek tersebut bukti kepemilikannya dikuasai oleh penggugat dan 1 objek lagi dikuasai oleh tergugat. Nah, untuk membuktikan kebenaran mengenai letak, batas, luas, dan hal-hal lain terkait dengan situasi dari objek tersebut, maka untuk 2 objek tadi yang sertifikatnya dikuasai oleh penggugat wajib dibuktikan oleh penggugat. Sementara untuk 1 objek lain yang bukti kepemilikannya dikuasai tergugat, maka hakim dapat membebankan kepada tergugat untuk mengajukan ya bukti kepemilikan tersebut ke muka persidangan. Nah, mungkin ada yang berpendapat bahwa bukannya ini menzolimi tergugat. Tidak, karena dalam sengketa harta bersama seperti ini misalnya, mengajukan bukti itu justru untuk memperjelas posisi kasus, memperjelas status dari objek yang sedang disengketakan. Justru kalau tergugat tidak mengajukan bukti tersebut, yang bersangkutan dapat dianggap beritikat tidak baik karena berupaya menyembunyikan informasi-informasi yang diperlukan untuk mengetahui keadaan sebenarnya atau situasi sebenarnya dari objek tersebut. Lagi pula, dengan mengajukan bukti itu, maka menjadi jelas dan terang bagi hakim mana objek yang termasuk dalam harta bersama, mana yang tidak. Karena boleh jadi justru jika tergugat mengajukan 1 bukti kepemilikan dari 3 objek tadi, hakim boleh jadi melihat fakta lain bahwa oh ternyata
objek ini diperoleh sebelum mereka menikah. Nah, disinilah prinsip keseimbangan dan kepatutan dalam penerapan beban pembuktian. Lalu, apa saja yang menjadi alat bukti? Nah, ini diskusi menarik karena saat ini telah berkembang ya beberapa alat bukti. Nah, kalau kita rujuk dulu norma dasarnya di pasal 164 HR dan 284 RBG, maka alat bukti itu ada alat bukti tertulis, alat bukti saksi, kemudian persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Di luar itu, ada yang berpendapat bahwa pemeriksaan setempat termasuk alat bukti. Lalu, pemeriksaan ahli atau saksi ahli juga termasuk alat bukti. Kemudian, jika merujuk pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka alat bukti berupa dokumen atau data elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan. Kemudian, jika merujuk putusan Mahkamah Konstitusi tentang status anak luar kawin, dapat dipahami ada secara eksplisit diakui bahwa alat bukti berdasarkan ilmu pengetahuan atau scientific evidence dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara. Nah, kita bahas satu persatu. Alat bukti tertulis biasa disebut dengan surat. Alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang mengandung tulisan atau tanda bahasa yang dapat dibaca dan memiliki makna. Ada dua bentuk alat bukti tertulis ini. Yang pertama akta autentik dan yang kedua akta di bawah tangan atau onderhand akte. Akta autentik ini adalah surat atau akta yang dibuat di depan atau oleh pejabat umum untuk membuktikan ya, secara hukum kebenaran suatu perbuatan atau peristiwa hukum bagi para pihak dan atau ahli warisnya di kemudian hari. Jadi, akta autentik ini dibuat di depan pejabat umum dan memang dimaksudkan untuk membuktikan kebenaran suatu perbuatan atau peristiwa hukum. Misalnya, akta tentang perjanjian, baik yang objeknya jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya. Jika berbentuk akta autentik, memang ini dimaksudkan untuk mengukuhkan atau menguatkan dan sekaligus menjadi bukti bagi para pihak bahwa di antara mereka pernah terjadi perjanjian atau ikatan perjanjian. Lalu ada bukti di bawah surat di bawah tangan, yaitu segala sesuatu yang dibuat oleh salah satu atau para pihak namun tidak dilakukan oleh dan atau di hadapan pejabat umum. Misalnya surat perjanjian tidak di depan notaris antara si A dan si B untuk melakukan transaksi jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, dan sebagainya. Kemudian catatan-catatan lain terkait dengan perbuatan atau peristiwa hukum yang tidak dibuat di depan pejabat umum. Kemudian yang kedua adalah bukti saksi. Saksi adalah seseorang yang melihat, mendengar, menyaksikan, dan atau mengalami langsung peristiwa yang disengketakan. Jadi kualifikasi seorang saksi adalah yang memberikan pernyataan berdasarkan apa yang dialaminya, ya, melihat, mendengar, atau merasakan. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan saksi. Lalu jika ada saksi yang memberikan keterangan berdasarkan apa yang diterima atau informasi yang diterima dari pihak lain, maka dia dikategorikan sebagai saksi de auditu atau testimonium de auditu yang menurut yang norma dasarnya dalam hukum acara perdata dianggap tidak memiliki daya bukti kecuali terhadap hal-hal yang sifatnya eksepsional, misalnya suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi puluhan tahun yang lalu di mana saksi yang melihat atau mendengar atau merasakan langsung peristiwa itu sudah tidak ada lagi, namun pernah memberikan informasi yang sama kepada beberapa orang dan itu disampaikan lagi di dalam suatu persidangan, maka dalam konteks yang eksepsional tersebut bisa jadi ini bernilai pembuktian. Hal ini pernah ditegaskan dalam salah satu jurisprudensi Mahkamah Agung. Bapak Ibu sekalian bisa membaca dalam buku saya Hukum Acara Perdata. Kemudian berikutnya adalah persangkaan. Persangkaan ini menurut undang-undang ada dua. Ada persangkaan hukum, ada persangkaan hakim. Kalau persangkaan hukum itu persangkaan yang memang dibentuk oleh hukum atau digariskan oleh hukum sebagai alat bukti. Misalnya untuk membuktikan seseorang telah
membayar suatu tagihan, maka cukup melampirkan bukti pembayaran dalam 3 bulan terakhir misalnya, sehingga terbentuk suatu persangkaan hukum bahwa yang bersangkutan benar telah membayar tagihan yang digugat oleh pihak penggugat kepadanya. Kemudian persangkaan hakim ini dibentuk dari alat-alat bukti yang dihadapkan kepadanya, baik bukti surat maupun saksi. Kemudian hakim membentuk suatu persangkaan. Persangkaan dalam arti bahwa hakim mengonstruksi fakta hukum apa yang terbukti dari proses pembuktian yang telah dilakukan, sehingga hakim mencapai suatu kesimpulan bahwa fakta hukum ini telah terbukti dan dikualifikasir norma hukumnya untuk kemudian dibentuk suatu konklusi tentang hukum apa yang seharusnya diterapkan dalam perkara tersebut. Kemudian ada pengakuan. Pengakuan ini adalah sesuatu yang diungkapkan oleh pihak lawan yang mengakui dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat. Pengakuan ada 3. Yang pertama pengakuan murni. Ya, pengakuan ini pengakuan bulat, mengakui seluruh dalil gugatan penggugat tanpa tambahan atau tanpa bantahan sedikit pun. Yang kedua pengakuan berkualifisir atau pengakuan berkualifikasi, yaitu pengakuan penggugat terhadap sebagian dalil penggugat namun membantah sebagian lainnya. Dalam arti bahwa sebagian itu dia akui masih ada kewajiban penggugat, namun sebagian lain dianggap telah lunas. Misalnya ketika ada gugatan hutang piutang 100 juta, penggugat mengakui 100 juta, namun 80 juta telah dilunasi, sementara 20 juta lainnya belum dilunasi. Kemudian ada pengakuan berklausula atau pengakuan yang pada dasarnya, pada prinsipnya menolak atau berupaya mementahkan materi dari gugatan penggugat. Misalnya dia mengakui ada pernah berhutang 100 juta kepada penggugat, namun tergugat menyatakan semua hutang tersebut telah ia lunasi. Inilah pengakuan berklausula. Kemudian yang terakhir adalah sumpah. Sumpah adalah bukti di mana salah satu pihak mengangkat sumpah, ya, untuk membuktikan dalil-dalilnya. Jadi sumpah ini diangkat dalam hal penggugat tidak memiliki bukti sama sekali, atau bukti yang ada tidak cukup kuat untuk membuktikan dalil-dalilnya. Karena itu dalam prakteknya sumpah itu terbagi atas 3 bentuk. Yang pertama adalah sumpah pemutus atau decisor id, sumpah yang diucapkan oleh salah satu pihak atas permintaan pihak untuk memutuskan suatu perkara dikarenakan tidak ada bukti sama sekali untuk membuktikan dalil materi pokok gugatan. Kemudian yang kedua adalah sumpah pelengkap atau suppletur id, ya, suppletoire ed ya, tulisannya, yaitu sumpah yang dibebankan oleh hakim kepada salah satu pihak dalam hal bukti yang diajukan belum mencapai batas minimal pembuktian. Jadi minimal harus ada 2 alat bukti, namun belum mencapai itu, maka hakim membebankan kepada salah satu pihak. Kepada siapa dibebankan itu? Kepada pihak yang menurut hakim lebih berat nilai pembuktiannya dibandingkan pihak lain. Jadi tidak asal menetapkan atau membebankan sumpah pelengkap. Harus dilihat terlebih dahulu siapa dari kedua pihak ini, dari penggugat atau tergugat, yang memiliki bobot pembuktian yang lebih berat dibandingkan yang lain. Kemudian sumpah penaksir atau taksatur id, yaitu sumpah yang diucapkan untuk memutus suatu perkara, misalnya hutang piutang, ketika para pihak belum dapat membuktikan sepenuhnya berapa nilai hutang yang sesungguhnya masih wajib dibayar oleh tergugat kepada penggugat. Kemudian karena belum cukup bukti, namun pada prinsipnya hutang itu ada, sumpah penaksir dapat dibebankan kepada penggugat atau tergugat. Hakim karena secara ex officio dapat membebankan kepada penggugat atau tergugat. Nah, dari sumpah ini, ya, bersifat memutus perkara. Jadi kekuatan bukti sumpah itu adalah sempurna, mengikat, dan menentukan. Ketika diucapkan dan sifatnya litis decisor atau sifatnya memutus perkara,
atau materi dari sumpah itu menjawab seluruh dalil-dalil gugatan, maka setelah sumpah diucapkan, hakim memutus perkara berdasarkan sumpah tersebut. Kemudian alat bukti lainnya adalah terkait dengan pemeriksaan setempat. Ini masih menjadi perdebatan apakah pemeriksaan setempat dianggap sebagai alat bukti atau tidak. Namun kalau melihat fungsinya, pemeriksaan setempat menjadi sesuatu yang bisa memberikan informasi secara lengkap kepada hakim terkait dengan situasi faktual dari objek yang sedang disengketakan, letaknya, batas-batasnya, luasnya, dan sebagainya. Nah, karena itu berdasarkan fungsi tersebut, maka sudah selayaknya pemeriksaan setempat dimasukkan sebagai salah satu alat bukti yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk memutus perkara. Kemudian pemeriksaan ahli. Pemeriksaan ahli tidak wajib, tetapi dapat diajukan oleh para pihak ke muka persidangan jika ada hal-hal yang sifatnya teknis dan sangat spesifik yang memerlukan penjelasan khusus dari ahlinya. Misalnya terkait dengan kepailitan syariah, arbitrase syariah, kemudian terkait dengan hybrid kontrak, kemudian terkait dengan misalnya transaksi derivatif dan sebagainya yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari ahlinya, maka dapat diajukan keterangan ahli. Nah, keterangan ahli ini kekuatan pembuktiannya adalah bebas. Jadi hakim tidak terikat dengan keterangan tersebut, namun jika substansi dari keterangan ahli tersebut dapat membuat terang perkara, hakim dapat menjadikannya sebagai salah satu dasar dalam mempertimbangkan perkara untuk kemudian mengambil suatu putusan. Lalu ada informasi dan data dan dokumen elektronik. Nah, data dan dokumen elektronik sebagaimana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat menjadi alat bukti untuk menjelaskan atau membuat terang suatu perkara, suatu pokok permasalahan di muka hakim. Sifat pembuktiannya adalah bebas. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai alat bukti elektronik ini apakah relevan dan berdaya bukti terhadap materi pokok perkara yang sedang diadili. Kemudian yang terakhir adalah alat bukti berdasarkan ilmu pengetahuan atau scientific evidence. Nah, scientific evidence ini adalah alat bukti yang dihasilkan dari suatu proses berdasarkan standar operasional suatu disiplin ilmu. Misalnya, pembuktian mengenai nasab anak, ya, garis hubungan darah seorang anak dengan kedua orang tuanya dapat dilakukan dengan mengajukan alat bukti hasil tes DNA. Hasil tes DNA ini dilakukan berdasarkan disiplin ilmu genetik, saya lupa ya istilah keilmuannya apa, tetapi ilmu untuk mengetahui ada tidaknya hubungan genetik atau hubungan darah ini menjadi dasar dalam melakukan tes DNA untuk mengetahui apakah ada kemiripan secara genetik antara si anak dengan kedua orang tua yang mengaku itu sebagai anak atau mengingkari anak tersebut, sehingga hakim dapat mengambil suatu sikap atau kesimpulan bahwa benar anak ini adalah anak dari si A dan si B, atau benar penyangkalan si A terhadap anak ini. Nah, ini adalah beberapa contoh alat bukti, ini adalah merupakan contoh alat bukti berdasarkan ilmu pengetahuan. Misalnya juga alat bukti berdasarkan ilmu pengetahuan adalah profil psikologis dari seseorang. Hasil asesmen psikologis baik oleh psikolog maupun psikiater itu juga dilakukan berdasarkan pengetahuan untuk mengetahui kondisi kejiwaan seseorang atau untuk mengetahui apakah seseorang tersebut dikategorikan sebagai normal atau sebagai orang yang tidak berakal, atau kadang-kadang berakal, kadang-kadang hilang akal. Nah, ini berpengaruh terhadap misalnya permohonan pengampuan bagi seseorang untuk mengurus diri dan harta kekayaan dari orang tersebut. Baik rekan-rekan sekalian, itu sepintas terkait dengan pembuktian dalam hukum acara perdata. Nanti kita akan bahas lebih lanjut subbab lain seperti penyitaan, kemudian pemeriksaan insidentil terkait dengan eksepsi kewenangan mengadili, lalu ada intervensi, kemudian pemeriksaan setempat kita juga akan bahas seperti apa pemeriksaan setempat itu, lalu musyawarah majelis, penyampaian kesimpulan, musyawarah majelis, putusan hakim, upaya hukum, dan eksekusi. Demikian, jangan lupa support kami terus, kanal The 1 Minute of Law Studies
dengan menekan tombol like, komen, subscribe, dan share. Demikian, salam The 1 Minute of Law Studies.